Mari kawan-kawan kita membaca doa. Seperti biasa nak ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional lagu Indonesia Raya. Seperti biasa, Mania silakan dipimpin teman-temannya ya. Semua berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dengan kedudukan 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu absensi dulu ya. Yang mana yang tidak masuk hari ini? Topak, Mana topan tidak masuk? sakit. Sudah 2 hari ya, kemarin juga tidak masuk. Nah, kita doakan ya, semoga teman kalian topan cepat sembuh dan dapat belajar seperti biasanya. Amin. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Masih. Masih. Tentang apa nak? Ada yang ingat? Siapa ya? Saleh? Buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi. Mana yang masih ingat tidak? Tentang apa yo? Buku fiksi dan non-fiksi. Iya, buku fiksi dan non-fiksi ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang teks berita. Ya. Sebelum Ibu menyampaikan tentang teks berita, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Silakan diperhatikan nilai. Kita akan belajar teks berita. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ya, jadi kita harus ketahui dulu kompetensi dasarnya sebelum kita mempelajarinya. Kemudian adapun indikator pencapaiannya ada 3. Yang pertama menjelaskan pengertian dan unsur-unsur
Kemudian menentukan unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini ya, ada pun tujuannya. Dengan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam teks berita, baik yang didengar maupun yang dibaca ya. Selain itu, ada pun manfaatnya. Ketika kalian sudah mempelajari tentang teks berita ini, kalian akan dapat mengetahui apa itu berita dan apa saja unsur-unsur dari berita tersebut. Ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ibu ada gambar di sini. Ya, Ibu tanya dulu, ini judulnya tentang apa? Coba siapa yang bisa baca nanti? Pagi ini tentang arah Jakarta macet. Iya. Pagi ini tentang terang arah Jakarta macet. Nah, ini tentang apa ya? Ini masuk ke dalam teks berita. Iya, pagi ini tentang terang Jakarta macet. Ditahukan kan? Nah, berita itu biasanya kalian dapatkan di mana saja? Televisi, koran, Internet, ya. Bisa di televisi, bisa di koran ya, bisa di internet, media sosial lainnya ya. Jadi berita itu banyak sumbernya yang bisa kita dapatkan. Coba lihat gambar di sini. Gambar di bagian ini ada gambar apa isinya di dalamnya itu. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya. banyak dari kendaraan. Banyaknya deretan kendaraan tidak bisa berjalan ya, macet ya. Ya, sesuai dengan judulnya itu ya. Tol Tangerang arah Jakarta macet. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Coba perhatikan. Itu tadi ya, ada gambar, ada judulnya, itu tentang berita. Sekarang Ibu akan menampilkan teks berita ya. Kita lihat di dalamnya apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam berita. Sebelumnya coba kalian baca berita itu terlebih dahulu. Ya, silakan dibaca yang suaranya lantang. Ya, Halimah silakan, yang lain mendengarkan ya, Halimah. Silakan. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum meludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Ya, terima kasih ya Mbak Halimah. Nah, dari yang dibaca Halimah tadi ya, apa saja sih yang ada di dalamnya? Informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari teks tersebut? Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Coba amati, coba cari informasi apa yang dapat kalian temukan. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah ada yang kalian temukan dalam cerita tersebut? Ada. Ada?
Ayo. Sekarang coba perhatikan. Di dalamnya itu tentang peristiwa apa Nadia yang terjadi di dalamnya? Ada yang bisa menjawab? Tentang peristiwa apa? Ya, Asal. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa apa nak yang terjadi? Padannya pelabuhan Merak. Padannya pelabuhan Merak. Teman yang lain ada? Ayo, Iya? siapa yang mengalami peristiwa itu? Oh, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa nak yang mengalami? Truk-truk pengangkut barang dan sembako. Truk pengangkut barang dan sembako. Kemudian di mana nak terjadinya ini? Di manakah terjadinya kejadian ini? Siapa yang tahu? Saya Bu, Iya, Rizky. di pelabuhan penyeberangan Merak. Di pelabuhan Penyeberangan Merak. penyeberangan Merak ya. Ada ya di teks tersebut ya? Ya, di pelabuhan Merak. Kemudian selain di mana apalagi ya? Kapan? Kapan ya terjadinya itu ya? Ya, silakan anak. Peristiwa itu terjadi Kapan peristiwa itu terjadi ya? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. 10 hari menjelang Lebaran 1-15 November. Ya, terlihat ya di paragraf pertama ini ya. Kemudian selain kapan, mengapa ya? Mengapa nak terjadi nak? Ya, Mengapa peristiwa itu terjadi? ya mengapa? Adanya larangan lintas bagi truk dan sembako pada 21 sampai 25 November. Ya, adanya larangan ya truk dan sembako melintas ya. Nah, untuk teman yang lain ada yang mempunyai jawaban yang berbeda dengan Saleh? Sama. Sama ya. Berarti jawaban saya sudah benar ya, sudah ada di sana di teks tersebut. Kemudian apa lagi yang kalian dapatkan? Informasi apa lagi? Iya, Lepi, apa nak yang kamu dapatkan dari sana informasinya? Bagaimana proses terjadinya peristiwa, Bu? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Bagaimana? Proses tersebut menyebabkan antrian di pintu masuk kapal, Bu. Apa? Bagaimana? Proses tersebut menyebabkan antrian di pintu masuk kapal. Oh iya, menyebabkan antrian. Nah ya, antrian masuk truk ini. Ya, itu tadi informasi yang kalian dapatkan dari teks yang telah kalian baca. Jadi dalam sebuah berita itu ada unsur-unsurnya ya, unsur-unsur berita yang kalian cari itu informasi yang ada di dalam berita itu. Jadi informasinya ada dalam berita itu, tidak ada namanya informasi yang dari yang lain, tidak ada ya. Berarti harus memang ada sesuai dengan teks tersebut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan bertanya. Ada yang masih belum paham tentang informasi yang di dalam berita? Jadi apa saja? Apa saja nak? Ada berapa unsur-unsurnya? 5W plus 5W plus 1H. Jadi apa saja? Wait. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, itu yang kita cari tadi ya, informasi yang ada di dalam teks berita. Nah, sekarang ya, sudah paham semua kan? Ya. Kalau yakin sudah paham, coba kalian lihat, benar tidak sih jawaban itu? Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu padannya pelabuhan Merak. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk pengangkut barang dan sembako. Iya, sama ya dengan kalian tadi. Ya. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Ya, di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Ya, kemudian yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk dan sembako pada 21 sampai 25 November. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Ya, benar sekali ya. Jadi kalian sudah tepat ya jawabannya dengan yang ini soal yang diberikan tadi. Sekarang untuk memperdalam materi
ya yang sudah kalian pelajari ya, baik dari buku teks ya atau bahan bacaan lainnya ya. Kalian sudah berliterasi kan sebelumnya, sudah belajar. Nah sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang saja ya, dia aktif nanti dalam kelompoknya itu, aktif semua. Jadi satu kelompok 2 orang, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang silakan bergabung ke kelompoknya. Ingat tetap jaga jarak ya, karena kita masih masa pandemi seperti ini, masih harus jaga jarak ya. Silakan. Lagi kelompoknya gabung. Silakan bergabung. Sini aja. Ya. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Sekarang ibu akan membuka data PD pada kalian. Ini ya. Yang 1 ya. Sekarang LKPD-nya sudah ibu bagikan kan? Ya. Nah, petunjuknya yaitu kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD masih seperti tadi ya. Kita mencari informasi yang ada di dalam teks berita ya, tentang berita itu sendiri. Kemudian kemudian ini kalian mengerjakan soal tersebut. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompoknya, kalian cari jawabannya, diskusikan, cari permasalahannya. Lihat juga ya sumber dari buku paket atau buku lainnya tentang berita ya, bahan ajar lainnya yang bisa mendukung kalian untuk mengerjakan LKPD ini ya. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti setelah diskusi kalian presentasikan. Dan kelompok yang lain itu menanggapi atau memberikan masukan terhadap kelompok yang presentasi. Paham? Ya, silakan nah. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau masih bingung misalnya tentang soal tersebut atau materinya. Silakan ya. Ya, ini dari sini ya. Nanti kamu baca yang ini teksnya, nanti ya. Ada? Kalau masih bingung, silakan tanya. Ya. Ini LKPD-nya ya yang nomor 1. Jelaskan pengertian berita. Jadi kalian menjelaskan. Ya, dijelaskan, dipaparkan tentang berita itu apa, teks berita itu apa. Kemudian ada soal berikutnya, jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Jadi kalian menjelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks berita tersebut. Dan yang ketiga, ada teks yang berjudul Api Lalat 3 Rumah Dipajang. Nah, di sana kalian mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ada di teks tersebut. Ingat, seperti yang rumus tadi ya, ada berapa yang ditanyakan? Ada 5W. Nah, 5W plus 1H atau adik si barang. Ya, silakan. Tanyakan kalau masih belum paham.
Ya, tentang teks berita kan cari. Referensi yang lainnya juga ada kan selain dari ada kesulitan ah? Ya, silakan diskusikan ya teman-temannya. Kepikiran. Nah, ini boleh. Coba kamu perhatikan lagi. Lihat ada unsur tadi ya. Ada berapa unsur? Nah, iya, jadi benar ini. Kalau apa kan? Apa yang ditanya itu? Ingat kalau yang mana itu apa saja? Nah, yang kapan ini ya? Kapan? Ingat kan kalau kapan itu apa saja yang ditanya? Oh, apa lagi? Jam bisa juga. Apa lagi? Hari juga bisa. Iya, tanggal. Jadi apa yang tertera di teks tersebut ya kalian temukan kapan itu selengkap-lengkapnya yang ada di sana. Bukan. Soalnya kasih. Makasih. Yuk. Ada lagi yang dari sini ya. Jangan keliru, kalau makan dari mana. Gimana? Sudah selesai? Selesai? Selesai. Tunggu satu lagi ya. Masih ada satu kelompok lagi ya. Tunggu satu kelompok lagi. Sudah? Sudah? Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, kalian berarti sudah siap untuk presentasi ya? Nah, siap-siap kelompoknya perwakilan untuk presentasi. Sekarang presentasi ya. Coba untuk kelompok yang mau presentasi duluan, kelompok mana? Mana dulu? Kelompok Alsa ya. Silakan kelompok Alsa.
diperhatikan. Untuk soal yang nomor 1 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pak, untuk soal nomor 1, jelaskan pengertian teks berita. Dari hasil diskusi kami, teks berita adalah teks yang berisi rangkaian informasi tentang suatu hal atau peristiwa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Iya. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman yang lain dengan pengertian teks berita yang diungkapkan dari kelompok Alsa? Apakah ada yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang berita? Sama-sama, Bu. Jadi teks berita itu adalah serangkaian informasi ya, yang tentang suatu hal atau peristiwa yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian kelompok berikutnya siapa yang terakhir? Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang nomor 2, yaitu jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Dari hasil yang kami temukan, kami mendapatkan 4 unsur berita, yaitu 1. Apa? Menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. 2. Siapa? Menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. 3. Di mana? Menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. 4. Kapan? Menjelaskan waktu atau jam, hari, tanggal, tahun peristiwa yang diberitakan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelompok Rizky tadi ada apa saja? Ada apa, Siapa, di mana, kapan. dan kapan. Iya. Kemudian, adakah kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan masukan? Ya, kelompok dari Febri ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal yang nomor 2 tadi ya? Nomor 2. Yang nomor 2 tadi, bagaimana Happy? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi yang kami baca. Ya, kelompok. Yang nomor 2 tadi ya? Ya, unsur-unsur berita. 1. Apa peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut? Peristiwa tentang kebakaran yang melahap 3 rumah dan 2 sepeda motor. 2. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Senin pagi 14 Juni 2021 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. 3. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut? 3. Keluarga di Kelurahan Karangmalitin, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Iya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa kebakaran yang terjadi di Kelurahan Karangmalitin, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Peristiwa kebakaran tersebut terjadi dugaan akibat lighting listrik. Bagaimana penanggulangan peristiwa tersebut? Untuk menanggulangi peristiwa tersebut, pihak pemerintah Bandar Lampung mengarahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran guna memadamkan api. Selain itu, kasih evakuasi pemadam kebakaran BPBD Bandar Lampung Suhaimi memastikan kobaran api akibat dari konsleting listrik selamat. Ya. Itu nomor 3 ya, yang nomor 2 kita akan bahas yang soal nomor 2 dan nomor 3 ini ya. Yang nomor 2 tadi ada berapa yang kalian temukan informasinya? Ada 4. Kelompok lain? Ya, silakan kelompok Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendapatkan jawaban dari
Itu mengapa? Menjelaskan sebab atau alasan terjadi peristiwa yang diberitakan. Bagaimana? Menjelaskan proses cara perbuatan, tanggapan atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Iya, tadi kelompok 4 menjawab ada 4 ya. Kemudian kelompok 1 menemukan masih ada 2 lagi yang kurang ya. Iya, benar ya. Jadi unsur-unsur berita tadi kan ada berapa? Ada 6 ya ternyata ya. Kita temukan di sini ada 6. Apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Ya, mana? Ya, ada 6 ya. Ya, terima kasih ya jawaban kelompok 3 dan kelompok 1. Kemudian untuk yang kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Kita yang bahas kelompok 5 soal nomor 3 ya. Nah, yang soal nomor 3 ini ada kelompok yang lain yang ingin menambahkan atau memberikan masukan apakah sudah benar atau belum ya kira-kira kelompok 5 ini. Ya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menambahkan hasil dari presentasi kami untuk menambahkan presentasi jawaban dari kelompok 5, yaitu pada bagian kolom 2. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Ya. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Senin pagi 14 Juli 2021 sekitar pukul 8.00 WIB. Ya, benar ya. Jadi untuk yang kapan itu kan waktu. Waktu itu kan bisa dari hari, ya, tanggal, bulan, tahun, apalagi waktunya jam berapa misalnya ya, apa siang, apa sore, itu kan bisa ya kalian lengkapi sesuai dengan yang ada di teks berita tersebut. Jadi kapannya itu selengkap-lengkapnya diisi. Karena dia tidak selengkap-lengkapnya, jadi berarti masih belum sesuai dengan isi berita tersebut, masih belum jelas ya. Paham? Ya, dari diskusi kelompok ini, dari hasil presentasi kalian tadi, apakah kalian sudah dapat memahami tentang berita, kemudian apa saja unsur-unsur dari berita tersebut? Adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Ayo, Ibu beri kesempatan untuk bertanya kepada kalian yang belum memahami tentang berita dan unsur-unsurnya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada, sudah paham semua ya? Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Berarti kita sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik ya. Sudah memahami materi yang telah disampaikan, yang sudah kita gali bersama. Nah, sekarang kalau memang kalian sudah paham, Ibu ingin bertanya dengan kalian. Sekarang Ibu yang bertanya ya. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Putri. Dari pembelajaran hari ini yang kami dapatkan yaitu kami dapat mengetahui pengertian berita, yaitu informasi tentang suatu hal atau peristiwa baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Selain itu kami juga dapat mengetahui unsur-unsur berita, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, atau bisa disebut dengan 2W plus 1H. Iya. Teman yang lain? Sudah paham? Ya. Ya ya. Dari yang didapat si Putri dan teman-teman yang lainnya ya, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat memahami apa sih itu berita? Ya. Apakah pengertian dari berita itu? Ya. Kemudian apa saja unsur-unsur yang ada di dalam berita, sehingga dalam kehidupan sehari-hari saat kita dihadapkan yang namanya berita ya, baik itu dari bacaan atau apa yang kalian tonton di televisi, kalian bisa memahami, oh ini isinya tentang ini, oh apa yang terjadi, kemudian siapa, di mana ini, mengapa, ya kapan, bagaimana, ini mengapa, dan bagaimana
rumus itu agar kita mudah untuk menghafal materi tentang unsur-unsur dari berita. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi ya? Tidak ada? Jadi kalian sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Kalau begitu semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan berita. Ya, jadi kalian pelajari di rumah tentang materi tersebut. Ya, untuk pembelajaran berikutnya. Untuk memperdalam lagi materi ini, ya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya, silakan kalian membaca berita bisa di koran atau menonton berita di televisi, ya. Kalian carilah unsur-unsur 5W plus 1H atau adik Simba itu. Ya, jadi ada berapa yang dicari? Ada 6. Ya, apa? Carilah 3 berita. Ya, 3 berita. Baik itu dari televisi, dari koran, atau dari radio, terserah, elektronik atau media cetak boleh. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau sudah bisa dipahami ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita ya. Silakan alat tulis bukunya dirapikan ya. Jangan lupa itu tugasnya, jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas. Ya. Karena kita di hari berikutnya nanti sudah akan memasuki materi baru. Kalau sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah ya, seperti biasa ketua kelas pimpin doanya. Mari kawan sedang membaca doa. Wa atubu ilaik.